Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di rumah yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat, teman-teman. Nah, jadi di malam hari ini ada kabar gembira. Untuk subscriber YouTube kita, alhamdulillah sebentar lagi mungkin akan mencapai target, teman-teman, dan juga jam tayangnya juga. Nah, sesuai dengan janji saya sendiri, apabila channel YouTube ini sudah memenuhi syarat, saya akan melakukan giveaway. Jadi buat teman-teman tolong aktif, jadi nonton videonya jangan di skip-skip. Nah, apabila teman-teman aktif, jadi teman-teman bisa terpilih untuk mendapatkan giveaway dari saya, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah silahkan aktif, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Nah, insya Allah teman-teman akan mendapatkan giveaway dari saya. Dan yang pasti teman-teman share sebanyak-banyaknya video-video dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan giveaway-nya, teman-teman. Nah, untuk di tema malam ini sangat menarik sekali, teman-teman. Tema di malam ini adalah apakah dengan kita memotong sayap dan juga ekor anak ayam itu bisa membuat pertumbuhannya lebih cepat? Nah, di sini saya akan menjawabnya dan saya akan mengupas tuntas, mengupas habis. Semoga teman-teman di rumah bisa paham apa sih kelebihan ataupun kekurangan apabila kita memotong bulu sayap ayam ini, teman-teman, ataupun bulu ekor anak ayam ini sendiri. Nah, sebelum ke topik pembahasan utama kita, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama adalah, Bang, bagaimana cara paruh ayam yang patah agar cepat panjang? Nah, jadi untuk pertanyaan pertama sangat menarik sekali, yaitu bagaimana cara mengatasi paruh ayam yang patah agar dia itu cepat panjang, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, di sini saya memberikan tips dua cara, teman-teman. Yang pertama adalah dengan menggunakan bawang putih. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman ya. Biasanya saya itu sering mengolesi cotok ayam itu yang patah ataupun tidak patah. Nah, itu harapannya sendiri adalah untuk memperkuat cotok itu sendiri, teman-teman. Harapannya agar tidak mudah patah. Nah, jadi dengan kita menggunakan bawang putih ini, insya Allah cotok atau paruh ayam kita ini tadi akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, teman-teman. Nah, jadi untuk bawang putih ini sendiri juga mempercepat pertumbuhan daripada paruh ayam itu sendiri atau cotok ayam itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah jangan khawatir apabila cotok ayam teman-teman di rumah atau paruh ayam teman-teman di rumah itu patah. Nah, untuk mempercepat pertumbuhannya, teman-teman cukup menggunakan bawang putih saja, teman-teman. Ini sekedar tambahan saja, teman-teman. Bawang putih ini juga bagus sekali untuk jalu ayam. Nah, biasanya kalau teman-teman di rumah punya ayam jalu, nah sebelum ayam itu tanding, malamnya teman-teman boleh mengolesi jalu ayam itu dengan bawang putih. Karena harapannya dengan bawang putih ini jalu ayam kita itu bisa menjadi kuat dan tajam, teman-teman. Jadi jalu ayam kita ini tidak mudah tumpul apabila kita berikan bawang putih. Nah, begitu juga dengan cotok ayam. Apabila diberikan pada cotok ayam, insya Allah cotok ayam teman-teman di rumah akan menjadi keras dan mudah cepat panjang apabila dia patah, teman-teman. Nah, untuk cara kedua yaitu dengan menggunakan kunyit. Nah, apabila ayam teman-teman cotoknya patah, nah itu bisa menggunakan kunyit. Kenapa harus kunyit? Karena kunyit juga dipercayai bisa memperkuat cotok ayam itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di rumah bisa menggunakan kunyit juga, teman-teman, untuk mempercepat pertumbuhan ayam teman-teman di rumah. Nah, jadi selain menggunakan bawang putih, teman-teman juga bisa menggunakan kunyit itu sendiri. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih mau menggunakan kunyit atau menggunakan bawang putih karena khasiatnya sama-sama bagus, teman-teman. Nah, jadi untuk pemberiannya sendiri, di sini saya menganjurkan untuk memberikan 3 kali dalam sehari. Nah, misalkan teman-teman memberikannya di pagi hari pada pukul 7. Nah, teman-teman bisa memberikannya lagi pada pukul 12 atau tengah hari. Nah, untuk pemberian terakhir yaitu di sore hari setelah ayamnya makan, teman-teman. Nah, untuk ayam yang punya paruh yang patah ini, teman-teman tidak boleh
memberikan makanan-makanan yang keras seperti padi, seperti beras merah. Itu nggak boleh dulu teman-teman. Kalau bisa paruh ayam yang patah ini kita berikan makanan yang halus seperti pur, misalkan pur yang dibasahin seperti bubur itu. Nah, agar apa? Agar cotoknya itu atau paruhnya itu tidak sakit dan tidak nyilu teman-teman. Nah, jadi untuk pakan sendiri teman-teman juga harus memperhatikannya. Nah, apabila teman-teman memberikan pakan yang bagus, pakan yang teratur seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan pur 594 seperti bubur. Nah, insya Allah paruh yang patah ini tadi akan cepat tumbuh kembali teman-teman. Dalam catatan, teman-teman harus memperhatikan makanannya juga. Nah, itu untuk jawaban dari pertanyaan pertama teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua teman-teman. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah, Bang, jengger ayam saya bolong di belakang, apakah bisa dipakai atau tidak? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya ayam yang memiliki centil dua, ayam yang memiliki sayap bogang atau sayap bolong, dan juga ayam yang memiliki jengger yang berlubang di belakang. Nah, itu sebenarnya kalau untuk pengalaman saya pribadi itu nggak ada masalah teman-teman. Nah, biasanya kebanyakan orang, apalagi pemain-pemain baru, itu mempercayai mitos bahwasanya ayam yang memiliki sayap bogang, ayam yang memiliki cerutu dua, atau ayam yang memiliki jengger berlubang di bagian belakang, nah itu biasanya ayamnya tidak tahan atau tidak ada ayam-ayam seperti itu yang juara. Nah, tapi teman-teman harus ingat, semua ayam bisa menjadi juara. Nah, akan tetapi ayam-ayam itu harus benar-benar dirawat. Nah, yang pasti satu hal yang harus teman-teman ingat, kita harus tahu asal-usul ayam itu teman-teman. Di sini menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman juga, untuk jengger yang berlubang di bagian belakang atau jengger yang bolong di bagian belakang, menurut saya pribadi itu nggak ada masalah. Selagi kita tahu asal-usul ayamnya, kita tahu terah ayamnya. Tidak sedikit ayam yang memiliki jengger yang bolong itu bisa menjadi juara. Karena apa? Karena dia dari terah-terah yang juara teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan terah dari ayam tersebut, apakah dari terah jawara atau bukan. Nah, ayam biasa-biasa saja bisa menjadi juara. Nah, apalagi ayam dari terah-terah jawara. Nah, dipastikan ayam itu bisa menjadi jawara juga teman-teman. Karena apa? Karena dia sudah memiliki darah yang pastinya jawara. Nah, untuk apa yang disebut dengan terah jawara, di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu terah jawara. Jadi di sini saya hanya menjelaskan pertanyaan inti saja teman-teman. Nah, untuk abang yang bertanya, itulah kesimpulannya, itulah jawabannya. Ayam yang memiliki jengger yang berlubang di bagian belakang atau jengger yang bolong di bagian belakang, nah itu tidak ada masalah teman-teman. Itu tidak ada masalah. Itu hanya mitos saja, ayamnya nggak bisa dipakai. Yang pastinya ayam itu bisa dipakai. Nah, tetapi kita harus benar-benar merawat ayamnya. Kita harus benar-benar memilih ekstra puding apa yang bagus untuk ayam ini. Dan pastinya itu tergantung hoki juga teman-teman, tergantung nasib kita. Apabila kita ingin menang, apabila kita ingin hoki, nah kita harus benar-benar pintar dalam membebak ayam, dalam merawat ayam. Dan yang pastinya kalau untuk jengger ayam ini tadi berlubang itu tidak ada masalah apa-apa, yang pastinya bisa, semuanya bisa dipakai. Nah, untuk menang atau tidak itu kita kembalikan lagi kepada hokinya teman-teman. Ayam yang memiliki nilai jual yang sangat-sangat mahal atau orang yang membeli ayam itu mahal bisa kalah dalam hitungan menit. Itu karena apa? Karena ayam ketemu sama ayam, jadi kita nggak tahu. Biarlah dia bekerja sendiri. Apabila dia mau hoki, dia akan hoki, dan apabila lagi naasnya, dia bisa kalah teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, ayam yang memiliki jengger berlubang itu bisa dipakai, tetapi teman-teman harus tahu dulu asal usul ayam itu apakah terah jawara atau bukan. Nah, jadi sebaiknya teman-teman memilih ayam yang memiliki terah jawara agar dia bisa menyalurkan darah dari pacek dan juga maceknya, yaitu terah jawara teman-teman. Nah, jadi itu untuk jawaban kedua atau jawaban terakhir. Untuk di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan 2 buah saja teman-teman, atau 2 pertanyaan. Nah, kita langsung saja ke topik utama, yaitu
Apakah dengan kita memotong bulu ayam atau bulu sayap ayam dan juga ekor, ini khususnya anak ayam, bisa membuat pertumbuhan ayam itu lebih cepat? Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara detail teman-teman berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, kalau untuk memotong sayap ayam sendiri, memotong sayap ayam dan juga ekor ayam itu biasanya dilakukan untuk anak ayam di atas 1 sampai juga 3 bulan teman-teman. Nah, itu biasanya sayapnya itu dipotong teman-teman. Ayamnya dipotong di bawah 3 bulan maksudnya. Nah, jadi kebanyakan orang mempercayai apabila kita memotong sayap ayam ini bisa mempercepat pertumbuhan ayamnya. Tapi kenyataannya mau dipotong ataupun tidak, itu ayamnya sama saja menurut saya teman-teman. Itu tergantung di pakan ayamnya sendiri. Nah, apabila teman-teman memberikan pakanan yang teratur, protein yang bagus, gizi yang bagus, nah untuk pertumbuhannya sendiri otomatis akan cepat teman-teman. Itu dengan makanannya sendiri teman-teman. Coba kita pikirkan di sini teman-teman. Misalkan sayap ayamnya kita potong, bulu ekor ayamnya kita potong juga, tetapi kita kasih makan dedak padi sekali sehari juga. Nah, itu kemungkinan besar tidak akan cepat pertumbuhannya. Nah, tetapi apabila kita tidak memotong ayamnya, tidak memotong ekor ataupun sayap ayamnya, tetapi kita memberikan makanan yang teratur pagi dan juga sore, gizinya pas, proteinnya pas, insya Allah ayamnya akan cepat pertumbuhannya teman-teman. Nah, tapi kembali lagi ke teman-teman di rumah, mempercayainya yang mana? Yang pastinya kita harus mencoba terlebih dahulu. Nah, untuk saya pribadi, saya telah mencobanya. Ayam sama-sama 1 bulan, ayam sama-sama dibok. Ada yang satu dipotong ekor dan juga sayapnya, dan yang satu nggak saya potong. Alhasil dia sama-sama besar teman-teman. Karena makanannya ini tadi sama-sama saya jaga. Nah, apabila makanannya nggak saya jaga, makanannya nggak saya perhatikan, nah otomatis ayam ini sendiri akan kurus, bahkan bisa mati teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menyimpulkan apabila sayap ayam ini kita potong atau apabila ekor ayamnya juga kita potong. Nah, apabila makanannya tidak kita atur, nah itu ayamnya bisa menjadi kurus. Apalagi ayam yang memiliki terah yang jelas teman-teman. Jadi rugilah kalau kita memberikan makanan yang tidak bergizi seperti dedak saja teman-teman. Bukan di sini saya menjatuhkan dedak. Dedak juga bagus, tapi kalau mau bagusnya itu dicampur dengan dedak jagung juga, terus dikasih pur juga, itu lebih bagus teman-teman. Jangan hanya dedak saja. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri, teman-teman mau memotong atau tidak bulu dan ekor ayam itu, yang pastinya itu tidak ada pengaruh apa-apa teman-teman. Pastinya yang sangat berpengaruh itu di makanannya tadi teman-teman. Apabila teman-teman memperhatikan makannya, memperhatikan gizi dan juga proteinnya, insya Allah ayam itu pertumbuhannya akan sangat cepat teman-teman. Walaupun kita tidak memotong bulu ekor ataupun bulu sayap. Nah, biasanya orang yang memotong bulu ekor atau bulu sayap itu harapannya agar ayamnya pertumbuhannya lebih cepat. Tapi nyatanya itu hanya mitos saja kalau menurut saya pribadi teman-teman. Kenapa saya bisa memponis kalau itu hanya mitos saja? Karena saya sudah melewatinya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman pintar-pintarlah dalam menyimpulkan. Tergantung teman-teman di rumah maunya dipotong atau tidak. Kalau menurut saya pribadi itu sama saja teman-teman. Tetapi apabila kita memotong ayamnya, memotong ekor dan juga sayap, nah itu ayamnya bisa terlihat lebih montok atau lebih berisi teman-teman. Berbeda dengan ayam yang tidak dipotong sayap dan ekor. Dia tidak terlihat berisi, namun pas dipegang ayamnya juga berisi teman-teman. Nah, itulah bedanya saja teman-teman. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan, kalau menurut saya pribadi tidak ada teman-teman. Tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, jadi di video kali ini semoga teman-teman bisa paham, tidak terkecoh lagi. Jadi perbedaan antara ayam yang dipotong sayap ataupun bulu ekornya itu tidak ada pengaruh apa-apa teman-teman. Harapannya untuk cepat pertumbuhannya itu tidak teman-teman. Yang pastinya teman-teman harus memperhatikan pola makan ayam itu, apa yang dimasukkan di dalam ayam itu, diberi vitamin atau tidak, diberi vitamin atau tidak. Nah, apabila teman-teman merawat ayamnya dengan teratur, otomatis pertumbuhan ayamnya akan lebih cepat teman-teman. Nah, jadi
Harapan saya semoga dengan sharing-sharing di video ini teman-teman bisa paham apa yang telah saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Nah, mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi saya mohon ke teman-teman di rumah jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe serta